Hola, hai guys. Jadi hari ini kita ingin membahas berkenaan LS coupling ataupun Russell-Saunders coupling lah, dia punya nama fancy. Nama lain dia adalah angular momentum coupling. Jadi kenapa dia disebut LS? Sebab L itu adalah angular momentum dan S ni adalah intrinsic spin of the electron itself lah. Jadi elektron ni dia macam bumi. Dia macam bumi, dia akan berputar pada paksinya. Dia berputar pada paksinya macam ni lah, contoh paksi dia macam ni. Dia akan berputar pada paksinya. So ini kita sebut intrinsic spin. Intrinsic spin. Jadi bila sebab kita tahu bila ada satu charge particle, jadi elektron adalah charge particle kan. Bila dia berputar atau bergerak, dia akan menghasilkan medan magnet ataupun magnetic field. So ini adalah berdasarkan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell dia mengatakan bahawa setiap charge yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. So ini adalah magnet kecil lah kita sebut. Magnet kecil. Jadi magnet kecil ni dia akan bergerak, si elektron ni akan bergerak mengelilingi si nukleus pada orbitnya. Jadi magnet kecil ni akan berinteraksi lah dengan apa? Dengan magnetic moment. Jadi magnetic moment adalah mu sama dengan I darab dengan A, cross section area. Jadi mu ni adalah moment, I ni adalah, jadi I ni terhasil bila magnet kecil ni bergerak mengelilingi orbit. A ni adalah surface area orbit ni. Jadi magnet kecil ni akan berinteraksi atau magnet ni akan berinteraksi dengan magnetic moment yang dihasilkan melalui putarannya mengelilingi nukleus, iaitu L lah, iaitu angular momentum itulah sendiri. Jadi that's why kita sebut dia coupling. L dengan S tu coupling. Saling berkapal. Jadi ada satu formula sebenarnya untuk calculation. Jadi kita tahu total angular momentum kita wakilkan sebagai J. J sama dengan L tambah S. Jadi L ni adalah angular momentum, magnitude dia lah. L dengan S ni magnitude bagi angular momentum, orbital angular momentum dengan spin angular momentum. J ni total, kita tambah kedua angular momentum ni. Jadi ini bila huruf besar ni kita sebut dia magnitude lah. Tapi kalau bila kita ada huruf kecil, contoh J prime. Jadi J prime ni kita define dia sebagai total ataupun range dia lah, range bagi total angular momentum quantum number. Jadi J kecil ni kita sebut dia quantum number lah. Jadi asal kita ada L kecil, J kecil, L, S kecil tu adalah quantum number. Jadi range J adalah J1 tolak J2. So ini minimum. Maksimum dia adalah of course lah bila kita tambah J1 tambah J2. So S kita start dari L dulu lah. L total, jadi prime ni maksudnya total lah. L1 tolak L2, L1 tambah L2, and then S prime S1 S2 S1 plus S2. Jadi range dia dari minimum to maximum. Nanti kita akan lihat contoh dia. Alright. Misalnya kita ada configuration. Jadi kamu perlu ingatlah bila saya tulis sini 1 dengan 2 ni maksudnya kita ada 2 elektron yang kita namakan 1 dengan 2. Jadi ini adalah multi elektron. Jadi dalam LS coupling ni kita consider multi elektron. Maksudnya banyaklah, lebih dari satu kan. Jadi bila kita ada konfigurasi ataupun configuration 4P. 3D 4P. So 3D ni maksudnya orbital, 3D orbital lah. 4P ni maksudnya 4P orbital. Elektron ni berada pada 3D dengan 4P orbital. So kita ada 2 elektron kan. Jadi kan perlu ingat kita ada SPDF. Jadi S ni L sama dengan 0, L sama dengan 1, L sama dengan 2, betul tak? S 0, 1, 2, 3, L sama dengan 3. Jadi SPDF. Jadi ini energy level ni ataupun this configuration dia akan split lah. Dia akan split sebab kita ada 2 elektron. So dia akan split menjadi singlet dan triplet. Jadi ingat spin, intrinsic spin kita hanya ada half, from half to minus half lah. Ataupun from minus half to half. Jadi untuk singlet, maksudnya bila singlet ni orang pairing lah, orang saling mempair. Jadi kita ada minus half dengan plus half, which is bila kita tambah dia kosong lah total dia. So S total sama dengan kosong lah. The maximum adalah S sama dengan 1.
Okay, bila dorang tidak berpasangan, maksudnya dorang saling spin up ataupun spin down. Okay, tapi kita pilih yang maximum, which is 1. Okay. Jadi benda lah ni ataupun apa kita spin ni, okay, dorang akan dorang ada 3 L lah kan. Okay, dorang ada 3 L, iaitu L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. Why? Okay, kita lihat lah. So kita tahu L total sama dengan L1 L2 modulus L1 plus L2. Jadi kita lihat range dia dari ini ke ini. Okay, first so kita tahu kita ada configuration 3D dengan 4P. Jadi untuk D kita ada L sama dengan 2. Untuk P kita ada L sama dengan 1. Jadi kita tolak lah. Okay, 1 tolak 2 sehingga 1 tambah 2. Jadi range kita dari negatif 1 ni kita ambil modulus 1 sampai 3. Jadi ini bukan 1 dengan 3 tau, dia 1 sampai 3. So dia range. Jadi 1, 2, 3 lah kita punya L. Jadi L kita dia akan wujud sebagai L sama dengan 1, L sama dengan 2, L sama dengan 3. Okay. L sama dengan 1, L sama dengan 2, dan L sama dengan 3. Okay. So I believe it same goes with the S prime sama dengan 1 ni lah. So what I do, I just copy because I believe it's supposed to be the same. Okay. And then kita tahu kita nak kira dia punya J. Okay, dia punya total. Okay, kita lihatlah macam mana kita mau kira dia punya total. So dia punya split nanti kita akan lihatlah. So untuk J pula dia punya splitting untuk si J. Okay, J kita tahu formula dia J1 tolak J2, J1 tambah J2 kan. Okay, jadi untuk untuk J, salah formula ni. Okay, untuk J is supposed to be L prime minus S prime. Okay, ini salah. L prime plus S prime. Okay, so J sepatutnya macam tu patutlah. So apa ni tadi formula dia? L prime S prime L prime S prime. Okay, so range dia adalah dari minimum to maximum. Alright. Okay, so first kita try L prime, yang maksudnya L sama dengan 1 lah dengan S sama dengan 0. So kita try 1 tolak 0 dengan 1 tambah 0, which is range dia 1 lah. Jadi so kita tahu sepatutnya dia tiada splitting lah di dekat sini. Okay, so J prime dia sama dengan 1. So of course untuk L sama dengan 2 pun same goes happens. So J prime equals to 2, J prime equals to 3. Okay, dia tidak splitting lah untuk si singlet state. Tapi untuk si S prime equals to 1, which is triplet state, so kita believe akan adanya splitting lah. Jadi cara kita ingin membuktikan adalah kita do calculation. Okay, so J prime untuk si ini S sama dengan 1, L sama dengan 1, 1 tolak 1 dengan 1 tambah 1, betul? So 0 sampai 2. So kita tahu range dia adalah 0, 1, 2 lah. So dia akan berpecah 0. So ini J sama dengan 0. So kena lukis betul-betul lah J sama dengan 1. Ini J sama dengan 2. Okay, J sama dengan 0, 1, 2. So itu range tau. So dia bukan 0 dengan 2. Dia 0, 1, 2. Okay, so dia adalah range minimum maximum. Okay, so kita boleh kira lah untuk L sama dengan 2, S sama dengan 1, L sama dengan 3, S sama dengan 1 independently. Okay. Okay, jadi itu I will leave you to do it. Tapi macam mana pula kalau kita ingin mengira energy level dia. Maksudnya kita mau kira berapa difference of energy level dari J sama dengan 1 dengan J sama dengan 0, ataupun dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan 2. So berapa delta I? Macam tu. Jadi untuk kira delta I, okay, kita boleh consider yang first formula yang saya tulis ini. So J sama dengan L plus S. J sama dengan L plus S. J sama dengan L plus S. So total angular momentum equals to orbital plus the intrinsic spin of the electron. Okay. Jadi formula dia kita dah tahulah J sama dengan apa? H bar J plus 1 square root
L adalah H bar, so ini adalah H bar. L plus 1, S H bar, S plus 1. Okay, nampak? Okay, macam tu. Alright. Jadi untuk kita mau simplifykan, okay, sebab kita mau cari dot product L dot S. Macam mana cara dia? Trik dia adalah kita square both side. So kita square both side, benda lah ni. So kita dapat J square on the left hand side, which is H bar. Ataupun kita evaluate dulu ni, square ni. L square sama dengan J square equals to L square plus S square plus 2L dot S lah. Okay. Sebab ini adalah vektor tau. So vektor bila kita darab secara biasa, okay, darab biasa maksudnya kita dot product lah. Okay, teknik kita dot product. Kita ambil dia punya magnitude je. Okay. Alright, so kita mau cari si L dot S, which means J square equals tolak L square tolak S square bahagi 2. So ini macam mana? So kita ada H bar factor kan. So H bar square lah, because kita square each of them. So H bar square saya letak keluar, H bar square over 2. Kita ada factor J plus 1. Kita ada factor L plus 1, S plus 1. Okay, macam ni. Ini adalah L dot S. Tapi kita mau cari energy difference. Jadi ini energy difference dia adalah basically sebab ini adalah magnetic interaction. Sebenarnya kita boleh derive dia pakai satu formula lah. Okay, iaitu formula ni sebenarnya yang saya lihat adalah minus 1/2 ms dot b. Jadi bila dia simplify ni, dia akan dapat satu expression bahawa 1 over 2m e square c square 1 over r, the gradient of potential S dot L ataupun L dot S lah, sama lah L dot S. Okay, jadi L dot S appears here, so kita boleh substitute, and then this is actually constant. Jadi kita boleh gantilah constant ni dengan apa-apa yang kita suka. Kita ganti dengan K. Okay, selalu kita pakai K kan untuk constant. Okay, so this whole thing is K. L dot S kita sudah tahu expression dia adalah H bar square over 2 J plus 1. Ini kita letak kurungan lah, JJ plus 1 minus LL plus 1 minus SS plus 1. Okay, jadi ini adalah expression dia lah. Okay, jadi contoh lah kan, K ni kita kena tahu dia punya potential dulu, baru kita dapat tahu nilai K ni, and then kita kena tahu R dia berapa. Okay, delta E adalah diberi oleh inilah expression ni. Contoh kita mencari energy difference between J and contoh J plus 1. Maksudnya macam ni lah. Okay, dia macam between J sama dengan J, maksudnya J sama dengan J inilah, dan J sama dengan J plus 1. Maksudnya kita ganti J itu dengan J plus 1 macam tu. Jadi sebab ini adalah energy difference, so kita tolak lah basically K H bar square tolak 2 J plus 1 tolak L plus 1 tolak S plus 1 tolak dengan K H bar square over 2. Kita ganti J itu dengan J plus 1 lah, J plus 1 plus 1 which is J plus 2. So ini sama. Okay, expression L dengan S sama. Tolak L plus 1 tolak S plus 1. Okay, jadi rasanya kita boleh cancel ni lah. Ni dengan ni kita boleh cancel dengan ni, sebab dia unchanged kan. Jadi benda yang tidak berubah dia akan jadi kosong. So bila kita tolak, okay. So H bar mungkin kita boleh factorize kan. H bar square over 2. Ya tak? Let me see. Okay, boleh factorize. J plus 1 tinggal dekat dalam kurungan. Tolak siapa? J plus 1 J plus 2. Jadi kita evaluate dekat dalam dulu. J square plus J tolak J square. Ni berapa ni? 2J 3J tu tak? Plus 3. So ini dengan ni cancel. H bar square over 2. So ini delta E kita dapat berapa? K adalah constant yang tadi saya sebutkan.
So J tambah 3J adalah, oh sorry, ini tolak lah kan, supposed to be tolak lah, right, tolak sebab ni ada negatif dekat sini. So J square 2J 3J, yes, is it? So it's minus there, 2J minus 3. Jadi ini adalah expression kita lah. Okay, so kita kena tahu lah J itu berapa, baru kita dapat energy difference between, sebab ni kan beza satu je kan, J sama dengan 1 dan J sama dengan 2 kan beza satu je kan. Jadi kita boleh pakai formula yang ni lah, sebab dia beza satu je. Alright, so itu basically the sekadar summary lah berkenaan LS coupling dengan sedikit calculation yang relatable. Okay, alright, so I think that's all. Thank you.